akan menjelaskan pengalaman di klub mengenai sesuatu yang menyebabkan kematian kedua terbesar di dunia. Kedua atau pertama, namanya kanker. Saya harus declare bahwa ini hipotesa, ya, ini berdasarkan pengalaman, ya, karena sampai saat ini kita di IMI belum berani mengadakan riset khusus tentang kanker, ya, karena kan kalau kanker biayanya cukup mahal, karena masih ada komponen PET scan, MRI dan sebagainya yang biasanya mahal, ya. Kemudian kami juga belum bisa menemukan narcoba, ya, atau orang-orang yang menjadi peserta riset yang, karena standarnya dalam riset yang menjadi golden standard riset tentang kanker itu adalah namanya placebo test. Jadi misalnya kita punya 50 orang cancer, kita harus declare kepada mereka bahwa 30% dari mereka akan mendapatkan infus, bukan nanobubble, infus biasa, ya, sehingga itu bisa dibandingkan apakah mereka sembuh atau improve karena efek placebo atau karena efek pemberian infus nanobubble hidrogen. Saat ini kita melayani kurang lebih ada 100 orang yang kanker, yang problemnya kanker di seluruh Indonesia, di seluruh cabang, ya, mungkin lebih dari 100 orang sekarang, ya. Waktu 16 kita menemukan ada 7 orang yang dinyatakan oleh dokternya pulih, ya. Kemudian ada kita kehilangan 5, ya. Kemudian sisanya masih baik-baik saja, ya. Jadi sisanya masih baik-baik saja sampai saat ini. Itu mengejutkan kami, ya, karena 45% itu bukan jumlah kecil, karena setahu dalam data yang kita bisa temukan di internet bahwa rate kesembuhan 40 macam major cancer di dunia ini tertinggi ada di Kanada, yaitu 3,1%. Dari 40 macam kita easily bisa lewati 50%, ya. Maka kita meminta tim dari IMI, Prof. Sutiman, untuk memberikan penjelasan kenapa orang-orang anggota kami tersebut bisa pulih dari kanker dan jumlahnya cukup banyak, ya. Akhirnya dilakukan studi namanya in silico. In silico itu satu studi berbasis software komputer yang melakukan riset ke seluruh dunia. Kenapa ini bisa terjadi? Jadi sekarang semacam artificial intelligence yang bisa mengkoneksikan seluruh pusat penelitian di dunia, ya. Kemudian menemukan bahwa ini kelihatannya menemukan bahwa penyebab kanker sebenarnya apa, ya. Karena kita tahu selama ini kalau kita bertanya kepada dokter atau kita lihat di internet penyebab kanker itu apa, selalu jawabannya adalah mungkin karena genetika, mungkin karena makanan, ya, mungkin karena keracunan logam berat, mungkin karena pestisida, ya, mungkin karena lingkungan yang jadi masalah. Semua mungkin karena gaya hidup, ya, tapi tidak ada penjelasan yang betul, exactly karena apa, gitu. Nah, akhirnya teman-teman dari ini menemukan ternyata ini ada hubungannya dengan metabolisme. Sekali lagi saya ingatkan, ini adalah hipotesa, karena belum dilakukan penelitian khusus tentang ini. Ini hanya dilakukan penelitian in silico. In silico artinya penelitian data, ya, tidak ini. Jadi ditemukan bahwa ini ada hubungannya dengan beberapa penemuan terbaik di bidang sel sampai saat ini. Satu adalah penemuan namanya Hans Krebs, ya. Ini pada tahun 1957 mendapat Nobel, ya, menemukan yang namanya Krebs cycle, ya, atau siklus Krebs. Ya, ini semua mahasiswa kedokteran,
pernah pelajari tentang situs lab, mengingat bahwa sebenarnya sebelum menjadi kanker adalah sel yang normal, menggunakan metabolisme Krebs cycle. Ya, Krebs cycle itu adalah, saya jelaskan secara singkat. Kalau mau dapat data yang lebih jelas bisa dicari di internet tentang Krebs cycle, ya, yang lengkap, yaitu kita semua menggunakan gula, ya, glukosa. Ya, jadi satu molekul dari glukosa mengalami satu proses namanya glikolisis, kemudian berubah menjadi asam pyruvate, menemukan O2, oksigen. Sel yang terjadi adalah di sini mengalami proses namanya oksidatif phosphorylation. Ya, ini akan merubah asam pyruvate tadi menjadi 36 sampai 38 ATP. ATP itu adenosine trifosfat, ya, merupakan bahan bakar sel. Ya, nah ini adalah siklus Krebs, adalah metabolisme sel yang normal, ya, bukan kanker. Ya, kemudian pada ini ada seorang ilmuwan namanya Otto Warburg, ya, bahkan lebih cepat pada 1931 adalah penerima Nobel yang menemukan namanya Warburg effect. Ya, ini adalah metabolisme sel kanker. Ya, jadi ini tadi sel normal, ini adalah metabolisme sel kanker. Ya, kita mensejajarkan kedua penemuan ini untuk melihat apa bedanya. Ya, kemudian sama, satu molekul glukosa mengalami proses namanya glikolisis, ya, mendapatkan asam pyruvate. Entah kenapa kali ini oksigennya tidak ada. Ya, ketidakhadiran oksigen ini membuat sel tadi bereaksi untuk bertahan hidup, ya, dengan merubah asam pyruvate menjadi asam laktat, ya, menjadi asam laktat. Kemudian asam laktatnya karena tidak adanya oksigen mengalami satu hukum Pasteur, ya. Hukum Pasteur adalah hukum fermentasi tanpa oksigen. Ya, jadi mengalami fermentasi, ya, kemudian menjadi sama, tujuannya mendapatkan ATP. Tapi kali ini sistem ini tidak efektif, hanya menghasilkan 2 ATP dari satu molekul glukosa, dari satu molekul gula. Nah, dari dua hal ini sebenarnya umat manusia sudah bisa menyimpulkan penyebab kanker itu apa? Ya, penyebab kanker adalah ketidakhadiran oksigen. Ya, mesti diingat bahwa sebelum kita kanker, sebelum sel itu menjadi kanker, adalah sel yang normal, ya, yang mendapatkan oksigen, yang mendapatkan 36 ATP, 36 sampai 38 ATP. Ya, kemudian tiba-tiba entah kenapa oksigennya tidak hadir. Sel berusaha bertahan hidup dengan merubah asam pyruvate menjadi asam laktat, kemudian difermentasi menjadi 2 ATP. Ini juga disebut citric acid cycle, jadi siklus asam sitrat. Ini adalah disebut nitric acid cycle, lactic acid cycle, jadi siklus asam laktat. Ya, nah dari kedua ini kita sudah bisa melihat utamanya adalah karena ketidakhadiran oksigen. Nah, kemudian yang menjadi pertanyaan sekaligus menjadi sebenarnya jawaban kenapa orang-orang yang diinfus hidrogen dan oksigen nanobubbles, ya, bisa pulih dari kanker. Ya, ini menjadi jawabannya. Kita juga tadinya aneh karena tadinya 16 orang tadi pulih dari kanker itu bukan dimaksudkan untuk menyembuhkan kanker, tapi memperbaiki kualitas hidup orang-orang yang punya masalah kesehatan, terutama biasanya orang-orang tua. Ya, nah, yang tidak pernah diinvestigasi di dunia ini adalah kenapa ininya tidak hadir.
Kenapa oksigennya tiba-tiba absen? Ya, oksigennya tiba-tiba tidak hadir. Nah, kemudian itu mudah sekali, ya. Oksigen asalnya dari paru-paru, ya kan? Artinya pertukaran oksigen itu terjadi di paru-paru, di alveoli. Kemudian mudah sekali, misalnya kita menemukan orang-orang yang datang kemari kena kanker, tapi kalau kita tes oksigennya dengan oximeter, itu oksigennya 96, 98, 99, berarti nggak ada masalah. Ya, tidak ada masalah dengan sumber oksigennya, yaitu paru-paru. Jadi ini nggak ada masalah, ini oke. Ya. Kemudian setelah oksigen bertukar di paru-paru, di alveoli, yang mengambil oksigen adalah sel darah merah atau hemoglobin. Ya. Kemudian hemoglobin ini juga bisa dicek Hb-nya. Ya, artinya bisa dicek, jumlah Hb-nya berapa, seberapa tinggi. Hb adalah zat besi yang menyerap oksigen untuk dibawa ke sel. Kemudian kami menemukan bahwa Hb-nya semua masih baik-baik saja. Tidak ada beberapa kasus seperti kanker leukemia, itu memang Hb-nya turun. Ya, kanker hati Hb-nya turun. Tapi kemudian setelah ini masih dalam range yang normal, karena banyak juga orang dengan masalah thalassemia misalnya juga mengalami Hb yang turun. Kemudian kita temukan bahwa sel darah merahnya atau Hb-nya juga masih oke. Atau bisa disimpulkan, misalnya kalau sel darah merahnya tidak menyerap oksigen, ya, terjadi proses sistemik, orangnya nggak akan bisa hidup. Semua selnya akan jadi kanker. Gitu. Ya kan? Sehingga tidak ditemukan adalah malfungsi dari sel darah merah juga nggak ditemukan. Kemudian, berarti pabrik produksinya ada, alat antarnya ada, transportnya. Yang jadi masalah adalah pembuluh darah, jalannya. Nah, ini adalah kalau ke sel tentunya namanya mikrokapiler. Ya, ini menyebabkan oksigennya terhambat untuk bisa masuk ke sel, sehingga sel berusaha bertahan hidup. Kalau kita lihat dari sini, ya, kenapa selalu orang kanker diminta untuk mengurangi gula, ya, dengan tujuan kalau sumber energi yang dibutuhkan oleh kanker hanya gula, ya, dia butuh 18 kali lebih banyak daripada sel normal. Dia hunger of glucose, kita tidak kasih, ya, maka bisa membuat dia menjadi hibernasi. Jadi membuat dia, harapan manusia adalah membuat dia tertidur, ya, karena biasanya kayak beruang kutub 6 bulan nggak dapat makan, dia tidur, hibernate. Nah, kemudian dari sini bisa lihat, karena pemakaian asam laktat yang sifatnya sangat tinggi, itu juga dianggap bahwa sel kanker itu suka dalam kondisi yang bersifat asam. Ya, jadi sering diminta oleh dokter atau diminta oleh ahli untuk mengkonsumsi makanan yang lebih alkalin, ya, bersifat dasar. Ya, tapi semua itu penemuannya ini sampai PET scan itu adalah penemuan dasar, kan, Otto Warburg. Ya. Nah, kemudian tapi ini tidak menyelesaikan masalahnya. Masalah paling utama adalah ketidakhadiran oksigen. Nah, kebetulan terapi kita dengan nanobubble itu bisa membuat oksigennya kemungkinan hadir kembali di sel. Sehingga selnya lebih menyukai 36-38 ATP, tidak perlu merampok sel lain. Ya. Ini yang menjadi jawaban kenapa tanpa obat kemo macam-macam, ada juga yang banyak juga yang ditemukan bahkan rate-nya lebih tinggi daripada pengobatan umum, ya. Pengobatan umum 3,1% di Kanada, ya, sedangkan kita easily bisa melewati hampir 50%. Ya, sangat mudah. Jadi ini adalah penjelasan. Sekali lagi saya ingatkan, ini adalah hipotesa. Nantinya keadaan memungkinkan, ini akan melakukan riset tentang ini, khusus tentang ini. Ya, tapi kita sampai saat ini masih sulit menemukan anggota atau narascoba yang mau dengan program placebo. Ya, nggak bisa membayangkan saya bagaimana orang-orang yang sudah sakit dinyatakan Anda nanti kemungkinan dikasih infus biasa yang tidak ada nanobubbles-nya, gitu.
ya. Jadi itu kesulitannya itu. Ini penjelasan tentang kanker pada terapi nanobubble hidrogen dan oksigen. Terima kasih.